tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP junto pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil progres penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, para ahli dan terlapor. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan disampaikan penanganan perkara tersebut sebagai berikut. Polri telah menerima 14 laporan polisi mulai tanggal 6 Oktober, tanggal 7, tanggal 9, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 tentang dugaan perbuatan penistaan agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51 oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menyikapi laporan tersebut, Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menerima laporan polisi, kemudian menerima barang bukti. Mulai tanggal 10 Oktober 2016, Polri telah memulai melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital secara teknis laboratoris dan diperoleh kesimpulan bahwa video yang diserahkan tersebut dalam keadaan asli, dalam arti tidak terdapat tindakan editing baik mengurangi atau memasukkan frame baru. Kemudian mengundang dan menginterview 29 orang saksi. 2 saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini, baik dari pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan. Kemudian mengundang dan menginterview 39 orang ahli untuk mendapat keterangan dari 8 bidang keahlian baik dari pelapor, terlapor, maupun dari Polri sendiri, yaitu ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik, dan ahli legal drafting. Kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dimulai pada pukul 9.30 berakhir pada pukul 18 di Rupatama Mabes Polri dengan perkara terhadap dugaan tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 156A KUHP junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil proses penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan penyelidik. Seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, kemudian saksi pelapor, para ahli dan terlapor. Dalam gelar perkara tersebut dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview terhadap beberapa orang pelapor, saksi, para ahli, dan terlapor guna memberikan gambaran mengenai hasil yang diperoleh selama dilakukan proses penyelidikan, yang selanjutnya hasil gelar perkara dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Gelar perkara dipimpin oleh Kabar Eskrim Polri, kemudian pendamping Ketua STIK PTIK Irjen Pol Dr. Sigit Tri Harjanto, kemudian staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol Dr. Andes Arif Sulistianto,
pengawas internal Itwasum Polri, Divpropam, Divkum, kemudian Baintelkam, pengawas eksternal Kompolnas, Ombudsman, kemudian dihadiri juga dengan pihak pelapor dengan kuasanya 14 orang, ulangi, saksi yang hadir 5 orang dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak telapor, 6 ahli dari pihak terlapor, dan 6 ahli dari penyidik. Kesimpulan hasil gelar perkara, mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli, antara lain terkait dengan adanya tidaknya unsur niat untuk menista atau menodai agama. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada tim penyelidik yang berjumlah 27 orang yang di bawah pimpinan Brigjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surat baru dibuat. Ya. Ada pertanyaan? Terima kasih, saya Faruk Pak dari Berita 1. Karena hari ini tersangka sudah ditetapkan dan tersangka mempunyai hak untuk melakukan pra peradilan, apakah Polri siap melakukan menghadapi pra peradilan itu? Yang pertama itu, yang kedua terkait bahwasanya hari ini tersangka ditetapkan dan mengingat ancaman hukumannya 5 tahun, apakah kemudian diikuti dengan upaya hukum lanjutan? Terima kasih. Saya sampaikan di sini bahwa kasus ini ditingkatkan kepada penyidikan. Ya, akan dilakukan upaya-upaya penyidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi dengan pro justisia. Upaya lain adalah melakukan pencegahan supaya tidak keluar negeri. Baik. Ilham Pak dari Jawa Pos. Dulu Presiden sempat menyebut bahwa demonstrasi yang mendesak agar Ahok diproses hukum itu ditunggangi. Apakah kemudian penunggang ini akan diselidiki agar membuat semua ini berimbang, agar membuat kita tahu bahwa kemungkinan ini sangat politis, apakah akan diselidiki? Begitu Pak? Itu di luar konteks. Yang kita gelarkan di sini proses kegiatan gelar perkara untuk selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan. Oke, selanjutnya Pak, nanti akan dijelaskan. Pagi Pak, saya Moses dari di Jakarta Post.
Terkait dengan kasus yang menjadikan Buniani sebagai terlapor, itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah akan tetap dilanjutkan? Dan yang kedua, terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi selama gelar perkara itu, mungkin bisa dijelaskan argumen hukum yang disampaikan oleh saksi-saksi terlapor dan pelapor itu bagaimana sehingga bisa polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka. Terima kasih. Fokus hari ini rilis daripada hasil gelar. Proses diskusinya saya rasa tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya. Izin Pak, dari TVRI Pak Vera, setelah ditetapkan tersangka, apa dasar hukum yang ditemukan Polri atau alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka? Yang kedua, apakah keputusan ini murni dari hasil gelar perkara atau ada tekanan dari publik? Terima kasih Pak. Bukti yang sudah kita sita, kita periksa dengan forensik itu video yang diputar. Kemudian ada beberapa dokumen, itu bukti-bukti untuk dasar kita dan keterangan-keterangan melanjutkan kasus ini kepada penyidikan. Untuk tekanan tidak ada. Saya rasa cukup, nanti dilanjutkan. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Pak Kadif Humas. Ya, rekan-rekan media mohon tinggal di tempat, nanti saya coba laporkan Pak Kapolri dulu ya. Saya ingin dulu ada. Kita tunggu Bapak Kapolri. Terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Rekan-rekan sekalian dan pemirsa dimanapun berada, baru saja kita semua mendengar hasil gelar perkara
dan kesimpulannya yang disampaikan oleh Kabareskrim selaku pimpinan di lingkungan Bareskrim, di mana tim penyelidik juga ada di bawah komando dari Kabareskrim. Dekan-dekan tadi saya juga sudah mendengar dan mendapatkan laporan tentang ini. Saya menghargai hasil kerja dari tim penyelidik. Mereka bekerja berdasarkan undang-undang. Pasal 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Penyelidikan adalah tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dan kemudian untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan langkah penyidikan adalah kegiatan, serangkaian kegiatan untuk menangani tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari dasar itu tim penyelidik ini bekerja berdasarkan undang-undang, bukan bekerja berdasarkan perintah atasan. Saya selaku Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional. Semenjak laporan 14 laporan dari tanggal 6 Oktober berturut-turut sampai dengan 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal. Meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan tahun 2015 bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri dalam proses pilkada. Namun mengingat sensitivitas masalah ini, saya selaku Kapolri saat itu sebelum laporan terakhir tanggal 21 Oktober sudah memerintahkan kepada Kabareskrim untuk melakukan langkah penyelidikan. Penyelidikan mereka sudah dilaksanakan dengan cara maraton dan mengundang sejumlah saksi-saksi ahli. Saya kalau tidak salah tadi sudah hampir 40 kalau saya tidak salah. Semua sudah diperiksa. Mungkin ada pihak-pihak yang menyederhanakan masa ini menjadi simpel, tapi ini menyangkut sekali lagi kita tidak ingin salah melangkah, karena meskipun ada azas equality before the law, persamaan di muka hukum, namun kita bukan melihat orangnya, tapi melihat kompleksitasan perbedaan penafsirannya. Saksi ahli saya mendapat informasi dari tim berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat. Ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion
Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kenapa? Karena tadinya kita ingin gelar perkara itu, Bapak Presiden meminta agar gelar perkara itu lakukan secara terbuka, live. Semua warga negara Indonesia bisa memahami dan melihat. Namun karena ada beberapa kritikan dari beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan itulah proses yang bersifat rahasia, tidak terbuka, maka sebaiknya dilakukan tidak live, namun tertutup dan diberikan kesempatan kepada semua pihak, pelapor, terlapor, pengacara mereka, dan juga pihak-pihak netral. Kita sudah mengundang Ombudsman, mengundang Kompolnas, bahkan Komisi 3 DPR. Namun Komisi 3 DPR membuat surat resmi ke kita, mereka tidak ingin lembaga legislatif mengintervensi lembaga yudikatif. Karena Polri ini satu kaki kirinya ada di bawah eksekutif, di bawah presiden, satu kaki ada pada yudikatif, yaitu sistem hukum. Oleh karena itu Komisi 3 melalui ketua menyampaikan tidak akan mengirim tim, mempercayakan sepenuhnya kepada proses yudikatif. Nah, kita sudah mendengar saya kira hasilnya tadi bahwa mereka bersepakat, tim itu meskipun tidak bulat, sepakat untuk diselesaikan tingkat peradilan yang terbuka, sehingga semua akan bisa melihat bagaimana persidangan itu. Mungkin persidangan terbuka seperti kasus-kasus sidang Jessica misalnya, semua mata bisa melihat kesaksian, pendapat, dan lain-lain. Kita serahkan kepada hakim yang akan memutuskan. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah itu, tim sepakat untuk menaikkan perkara ini menjadi penyidikan dimulai dari hari ini dan akan mempercepatnya. Dan setelah itu tadi sudah disampaikan menetapkan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama nanti sebagai tersangka, dan kemudian dilakukan pencegahan untuk luar negeri. Ya, dalam bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan cekal. Sebetulnya beda antara cekal itu ya. Pencegahan itu adalah orang dari dalam negeri tidak boleh keluar negeri. Kalau pencekalan, orang yang sudah di luar negeri tidak boleh ke dalam negeri. Nah ini saya menghargai upaya ini. Sekali lagi, mereka bekerja berdasarkan undang-undang, bukan atas perintah atasan. Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada mereka sesuai dengan undang-undang pasal 4 dan 5 KUHP. Saya ulangi, KUHP, tentang kewenangan dan tugas daripada penyelidik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden dari awal sudah mengatakan silakan laksanakan proses hukum, silakan ikuti aturan hukum, tegakkan. Dan beliau tidak ingin mengintervensi hukum, karena beliau paham apa yang dilakukan polisi saat ini adalah proses dalam kaitan dengan domain yudikatif. Bapak Presiden adalah pimpinan eksekutif, jadi adalah domain yudikatif, sehingga
sekali lagi penyelidik bekerja secara independen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada mereka. Dan saya selaku pimpinan Polri tentu mengapresiasi ini, menghormati kewenangan keputusan yang diberikan, keputusan yang dilaksanakan oleh mereka berdasarkan kewenangan undang-undang ini, dan tentunya ikut mendorong proses hukum dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Selamat siang Pak, saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pertama mau tanya, mengapa dirasa perlu untuk melakukan pencegahan? Kenapa dirasa perlu untuk melakukan pencegahan Pak Basuki ke luar negeri? Kemudian kapan akan terbit surat pencegahan dan untuk berapa lama? Dan terakhir Pak, mungkin terkait perkembangan terkini, kemarin sempat ada broadcast untuk mengajak masyarakat menarik dana dari perbankan terkait rencana aksi tanggal 25 November. Apakah polisi sudah menyelidiki sumber broadcast ini dari mana Pak, dan apakah akan ditindaklanjuti? Terima kasih. Baik, jadi begini rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat di Indonesia ya, kita memahami bahwa proses bahwa masyarakat termasuk demo-demo yang ada, itulah demo yang kita lihat sudah mulai menjadi tidak fokus. Demo mayoritas masyarakat adalah demo untuk menuntut proses hukum. Ya. Dan Polri tidak tertekan untuk itu. Kita bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang objektif. Saya sudah menekankan itu, fakta-fakta hukum objektif itu yang diikuti sesuai aturan dan sistem pembuktian hukum yang ada di Indonesia. Polri tentu, para penyelidik ini semua keputusan akan mendapat resiko, ya. Resiko pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Namun saya sudah menyampaikan kepada tim penyelidik, silahkan bekerja sesuai fakta hukum. Apapun hasilnya, ambil keputusan dengan segala resikonya. Sekarang kita sudah mendengar, tim penyidik sudah mengambil keputusan, dan kita siap untuk dengan resiko-resiko. Yang penting kami bekerja berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, dan negara inilah negara hukum. Jadi bukan karena tekanan apapun juga. Nah, kemudian tadi disampaikan mengenai masalah demo dan lain-lain. Memang kita melihat mayoritas masyarakat melakukan demo adalah untuk menuntut dan menghendaki proses hukum terhadap dugaan penistaan agama. Dominasi masyarakat yang melakukan demo adalah dengan motif itu. Tapi kita juga mensinyalir adanya demo-demo yang memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk agenda yang lain. Agenda-agenda diantaranya untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional dengan menumpang permasalahan ini. Oleh karena itulah kita perlu tegakkan permasalahan ini kembali kepada permasalahan hukum, proses hukum. Silakan proses hukumnya kita kawal bersama nanti di peradilan terbuka, dan saya sangat yakin masyarakat Indonesia menghendaki proses hukum itu dilakukan secara terbuka, dan apapun hasilnya kita akan hormati di peradilan terbuka. Namun tentunya saya sangat yakin juga masyarakat Indonesia cinta akan demokrasi. Masyarakat Indonesia cinta akan damai.
cinta akan NKRI, cinta akan kedamaian, dan tidak ingin ada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi anarkis terjadi dengan agenda, dengan kedok atas nama memanfaatkan momentum kasus ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Kita lihat nanti. Oleh karena itu kita tetap, sekali lagi saya mengajak semua masyarakat Indonesia, kita kawal proses hukum ini, jangan sampai terprovokasi dengan agenda-agenda yang lain. Pemerintah kita adalah pemerintah yang konstitusional, sistem ini harus berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang lain memanfaatkan itu untuk agenda-agenda yang lain yang akan merusak sistem kenegaraan dan kebangsaan kita, karena kita akan setback ke belakang. Nah ini Polri juga tentu akan bekerja keras untuk itu, dan saya yakin pihak-pihak yang lain, stakeholder yang lain, termasuk Bapak Panglima TNI pasti juga akan bekerja untuk bersama-sama kita menjaga kebinekaan, menjaga NKRI, ya, sekaligus juga untuk menjaga pemerintah yang sah. Nah, ini saya kira tanggapan saya dan jawaban saya untuk permasalahan. Pak Kapolri, Pak Tito. Ya. Baik, itu prinsip utamanya. Kita sudah menggulirkan langkah penyidikan, dan kita akan lakukan penyidikan ini sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Ini prinsip kita. Tadi ada pertanyaan kenapa dicekal. Begini, prinsip pencekalan yang kita lakukan, ya, dalam kasus ini penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan. Kenapa? Karena penahanan itu harus memenuhi dua syarat yang objektif dan subjektif. Syarat objektifnya bahwa di kalangan penyidik harus terdapat pendapat yang mutlak dan bulat bahwa kasus tersebut adalah kasus tindak pidana. Nah, dalam gelar perkara kemarin yang dilakukan secara sangat transparan dengan semua pihak, terlihat jelas terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli. Ini mempengaruhi penyidik. Penyelidik kemudian mereka menjadi dissenting terpisah. Tidak bulat mereka, meskipun didominasi oleh mereka yang menyatakan ini adalah pidana. Karena tidak bulat, maka unsur objektif, ya, yang menyatakan pidana itu tidak mutlak dari kalangan penyidik dan kalangan ahli. Biar kita selesaikan di pengadilan terbuka, di mana seluruh warga negara Indonesia bisa melihat alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya nanti. Nah, yang kedua, penahanan itu hanya bisa dilakukan, tidak harus dalam bahasa undang-undang, tapi dapat dilakukan ketika terjadi faktor subjektif kekhawatiran melarikan diri. Nah, dalam kasus ini Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya, yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Ketiga, posisinya sebagai calon pilkada, sekaligus juga
sedang cuti sebagai gubernur, kecil kemungkinan kekhawatiran untuk melarikan diri. Namun sebagai antisipasi, penyelidik memutuskan untuk melakukan pencekalan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, yang bersangkutan misalnya ke luar negeri, polisi disalahkan. Kita tidak ingin kecolongan. Lebih baik kita cekal. Nah, yang kedua syaratnya ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang sama. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari Cynthia dari TV One, Pak, untuk bicara soal penahanan tadi, untuk menuju sampai tahap P21 atau tingkat penuntutan, seharusnya tersangka ditahan oleh pihak penegak hukum. Nah, dalam hal ini, apakah cepat atau lambatnya Kapolri dalam menuntaskan kasus ini pasti ada tuntutan dari masyarakat untuk segera. Nah, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak KPUD bicara soal tentang penetapan tersangka yang pertama? Kemudian bagaimana nanti kedepannya Kapolri menyelesaikan masalah ini hingga penahanan untuk mencapai tingkat P21 atau penuntutan? Baik, jadi begini. Persoalan dengan KPUD, kami belum melakukan koordinasi apapun karena ini domainnya berbeda. Ini domain hukum, masalah pidana, sedangkan di luar konteks pidana yang berhubungan dengan pilkada. Kalau kasusnya adalah undang-undang pilkada, kita memang berhubungan dengan Panwaslu dan KPUD. Tapi ini konteksnya adalah pidana di luar undang-undang pilkada, sehingga kami merasa tidak perlu melakukan koordinasi yang spesifik. Tapi saya yakin dengan adanya press release seperti ini, KPUD juga pasti akan menentukan sikap sendiri. Kemudian yang kedua, tadi yang saya mau mengoreksi bahwa harus ditahan. Undang-undang kita, KUHP kita, pasal 21 ayat 4 itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, tidak menjelaskan, tidak mengatakan bahwa setiap kasus yang diancam hukuman 5 tahun atau kasus tertentu di bawah 5 tahun tapi tertentu harus dilakukan penahanan. Harus dilakukan penahanan. Yang dikatakan bahasanya dapat dilakukan penahanan. Dan dapat dilakukan penahanan ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah adanya keyakinan yang mutlak dari para penyidik bahwa kasus ini adalah pidana. Yang terjadi sekarang tidak mutlak. Penyidik terbelah karena saksi ahlinya terbelah. Nah, karena terbelah, penyidiknya terbelah, mereka tidak bulat, tapi didominasi oleh yang berpendapat ini adalah pidana. Sehingga ini kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan, ditetapkan tersangka, dan kemudian diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan secara terbuka.
semua mata seluruh Indonesia bisa melihat itu. Seperti kasus sidangnya Jessica. Nah, yang kemudian kedua harus ada syarat subjektif, yaitu kekhawatiran tadi, melarikan diri. Ini tidak ada kekhawatiran untuk itu, karena yang bersangkutan adalah pejabat, yang bersangkutan juga kooperatif selama ini. Namun untuk mewaspadai jangan sampai polisi kecolongan, kita tetapkan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri. Nah, yang berikutnya lagi syaratnya harus adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah disita, videonya. Yang ketiga, mengulangi pidana. Kita belum melihat ada indikasi itu, kecuali kalau yang bersangkutan mengulangi pidananya. Ini lain cerita. Sehingga kalau ada desakan, saya kira apa yang dikerjakan oleh polisi sudah, oleh tim ini, tim yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim sudah sangat profesional dan maksimal. Mereka sudah bekerja dari awal semenjak laporan. 40 orang lebih saksi sudah diperiksa secara maraton terus menerus, ya. Bahkan ketentuan STR 2 yang sudah sebelumnya perintahnya adalah kasus-kasus yang berhubungan pilkada ditunda setelah pilkada, itu pun sudah dilanggar dengan menggulirkan upaya penyelidikan. Ini sebetulnya bukan pelanggaran juga hukum, bukan, tapi ini sebetulnya pelanggaran masalah internal saja, diskresi dilakukan, ya, karena melihat kepentingan dari kasus ini, maka digulirkan. Itu kita harus hargai, dan kemudian menaikkan ke penyidikan, menetapkan sebagai tersangka sekaligus melakukan pencegahan. Saya kira sudah cukup maksimal, ya. Sehingga kita berpendapat juga bahwa saya menghargai pendapat daripada penyidik yang mengatakan tidak perlu melakukan penahanan, tapi segera mengawal kasus ini untuk ke peradilan, ya. Semua bisa melihat dan menyaksikan fakta-fakta hukumnya secara lebih terbuka, karena yang kemarin gelar perkaranya tidak sempat live. Nanti kalau di pengadilan ini akan live, semua akan bisa melihat, dan itu akan lebih fair. Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan, justru kita harus tanyakan ada apa. Ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku negara kita, atau ingin memaksakan kehendak karena ada agenda lain. Nah, untuk itulah saya minta masyarakat sekali lagi berpikir rasional, ya. Jangan kemudian menjadi gelap mata, hargai proses hukum yang sudah jalan. Kita bekerja berdasarkan proses dan aturan-aturan hukum yang ada. Tersangka juga memiliki hak untuk praduga tidak bersalah, ya. Silahkan nanti peradilannya akan terbuka. Sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan penahanan lain-lain, sementara di keterangan saksi ahli juga ada perbedaan, maka saya mengajak masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan kemungkinan memiliki motif lain yang inkonstitusional, dan ini tidak boleh terjadi, karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan NKRI harus kita pertahankan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.
bilang gue nggak mau ngomong, potong aja. Jadi seperti panggil-panggil,